yang terhormat dosen penguji dan guru pamong penguji, yang terhormat panitia PPG dalam jabatan Universitas Negeri Padang tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Beata Frankona Setia, SPD, guru di SDN Kemur, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 jurusan PGSD Universitas Negeri Padang tahun 2021. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan bentuk tatap muka pada pembelajaran tematik kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 2. Demikian informasi ini saya sampaikan agar pihak terkait memaklumi dan mengetahui adanya. Terima kasih. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Mengikuti kegiatan hari ini? Sudah, Bu. Begitu, anak-anak. Sebelum kita mulai, masih ingat dengan salam dan tepuk PPK? Masih, Bu. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Ibu minta Cika pimpin doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Cika. Dengarkan baik-baik, Ibu absen dulu. Leon, ada Bu. Ya, Derlan, Ada, Bu. Angel, Hadir, Bu. Resa, Ada, Bu. Yulin, Hadir, Bu. Tasya, Ada, Bu. Elsie, Ada, Bu. Cika, Ada, Bu. Nadia, Ada, Bu. Gerol, Ada, Bu. sakit ya. Sakit. Tasya Daiman, Hadir, Bu. Yolan, Sakit. sakit juga Yolan nih. Sherin, Ada, Bu. Liva, Ada, Bu. iya. Baik, anak-anak, coba perhatikan slide. Ibu minta Angel baca paragraf yang ada di slide. Ya, silakan Angel. Hari ini Erlan dan Leon membaca majalah, surat kabar, dan beberapa artikel di internet tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Mereka ingin mengetahui penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Erlan menyampaikan kepada Leon dan teman-teman bagaimana cara kita menjaga kesehatan peredaran darah kita dengan berpantun. Salah satu amanat pantun yang Erlan sampaikan yaitu tentang kegiatan yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi
agar kita bisa menjadi kesehatan organ peredaran kita. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh Erlan, Leon dan teman-temannya adalah dengan menari sederhana. Iya, baik. Dari paragraf tadi, apa saja informasi yang kalian dapat? Ayo. Hari ini Erlan dan Leon membaca majalah surat kabar tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Iya. Leon, siapa lagi tadi? Dengan Erlan dan teman-teman membaca surat majalah tentang apa? Gangguan peredaran darah pada manusia. Ya, mereka juga menceritakan apa? Penyebab terjadi gangguan peredaran darah pada manusia. Ya. Baik, dari situ juga itu apa? Setelah mereka mengetahui penyebabnya, oh ini jenis penyakit dari gangguan peredaran darah manusia. Mereka juga apa? Melakukan apa? Kegiatan berpantun. Iya, kegiatan berpantun. Dalam pantun itu ada apa? Ada amanat. Ada amanat untuk kita sebagai pembaca. Ada pesan untuk kita. Untuk selalu apa tadi? Dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah. Ya. Baik, anak-anak. Untuk itulah kita pada hari ini belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 2, pembelajaran 2 tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Untuk apa kita belajar materi ini? Coba perhatikan. Yang pertama, melalui tayangan video kalian dapat apa? Dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Ya, tepat. Yang berikut, kalian dapat menganalisis gangguan pada organ darah manusia dengan tepat. Kemudian ada tanya jawab. Melalui tanya jawab, kalian bisa menemukan isi pantun dengan tepat. Melalui diskusi, kalian dapat menganalisis amanat pantun dengan tepat. Melalui mengamati gambar tari daerah, kalian dapat menganalisis jenis properti tari dengan tepat. Ya. Coba perhatikan layar lagi, nak. Di sini ada gambar apa itu? Ayo, siapa yang tahu? Orang yang lagi sakit jantung. Ada jawaban lain lagi? Ayo, Liva. Iya. Coba lihat. Ya, ada pegang apa itu? Ada pegang dada. Di dalam dada itu ada organ-organ apa? Organ-organ tubuh. Di antaranya itu apa? Jantung. Iya, coba perhatikan. Dia rasa sakit, rasa nyeri. Itu apa? Ada gangguan jantung itu. Orang tersebut mengidap penyakit jantung koroner, di mana pembuluh darahnya itu mengalami tersumbat sehingga proses peredaran darah itu apa? Menjadi terhambat. Baik, bukan hanya penyakit jantung koroner saja yang merupakan gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Masih banyak gangguan-gangguan lain yang merupakan gangguan sistem peredaran darah. Ada yang pernah ini rasa pusing? Ada yang pernah rasa pusing? Tiba-tiba pusing kepala, putar-putar. Ada. Ya. Itu juga merupakan apa? Gangguan pada apa? Pada peredaran darah pada manusia. Itu namanya itu. Kalau yang pusing-pusing itu berarti itu gejala anemia. Itu pernah dengar kakaknya yang berprofesi sebagai apa? Perawat atau tenaga medis.
Untuk lebih jelasnya, berbagai macam gangguan organ gerak darah pada manusia, Ibu ada siapkan video. Untuk itu anak-anak, mari kita simak videonya. Media pembelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol.
Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Beberapa penyebab penyakit stroke antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Iya, baik. Anak-anak, hello, tidak ada yang ngantuk. Hello. Hai. Hai. Hello. Halo. Hai. Mana senyummu? Ini senyumku. Baik, anak-anak, sudah nonton tadi videonya? Sudah Sudah. sudah? Ya. Apa saja yang kalian ketahui dari video tadi? Ayo. Apa? Leon. Ayo Leon. Bukan kalian? Gangguan pada peredaran darah. Gangguan pada peredaran darah. Iya, gangguan pada peredaran darah itu jenis penyakit yang terjadi atau yang mengganggu peredaran darah pada Manusia. Apa saja, ayo? Anemia, hipotensi, Apa lagi? Leukemia. Apa lagi? jantung koroner, Koroner. Stroke. Iya, stroke. Banyak sekali kita punya keluarga atau tetangga itu yang mengalami gangguan-gangguan seperti yang kita sebutkan tadi. Kalian sudah nontonnya tadi. Oh, penyebab stroke itu karena apa? Gangguan saraf pada otak. Gangguan saraf pada otak karena penyumbatan pembuluh darah. Ya. Terus ada penyakit anemia, gangguan anemia. Kalau rasa pusing tiba-tiba oleng di kepala itu berarti itu apa? anemia, Ya, karena kurangnya HB atau hemoglobin dalam darah. Ya, ada berbagai jenis penyakit dan penyebabnya. Kalian sudah menontonnya. Baik, langkah apa saja atau apa saja yang kita lakukan menjaga agar kita tidak terkena gangguan tersebut. Ya, apa saja yang kita lakukan? Ayo. berolahraga, Ya, apalagi? makan makanan yang bergizi, Ayo, apalagi? tidak boleh merokok, Tidak boleh merokok. Ya, boleh bilang itu. Fitran, dengan
menonton itu tadi kita belajar, oh ini merupakan apa? Cara pencegahan kita supaya kita tidak terkena penyakit apa? Penyakit leukemia, penyakit anemia dan sebagainya tadi itu. Berarti kita harus apa? Mengikuti pola hidup sehat. Seperti yang saya contoh tadi. Baik, anak-anak, bagaimana kita bisa mempengaruhi atau bisa mengajak teman orang lain agar berperilaku hidup sehat? Orang katakan mencegah daripada mengobati. Ya. Kalau kita sudah terlanjur kena penyakit, itu sulit sekali untuk apa? Untuk mengobatinya. Ya. Oleh karena itu Ibu harapkan ketika kita belum mengalami gangguan seperti tadi itu, gangguan Peredaran darah manusia. Iya, sehingga Ibu harapkan agar kita apa? Mengikuti pola hidup sehat. Baik, kita bisa mengajak adik, mengajak teman, mengajak keluarga kita untuk berperilaku hidup sehat lewat berpantun. Baik, untuk itu coba perhatikan pantun. Kita baca sama-sama. Pandai berkata, pandai bertutur. Pandai bertutur bersilat lidah. Lakukanlah olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Ya. Apakah kamu amanat pantun? Masih ingatkan dengan materi ciri-ciri pantun? Masih tidak. Masih. Ciri-ciri pantun itu amanat itu terletak pada baris ketiga dan keempat. Ya, isi itu isi atau amanat pantun baris ketiga dan keempat. Ya. Kalau gitu apa amanat dari pantun itu? Lakukanlah olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Amanat dari pantun tersebut itu mengajak kita untuk apa? Untuk selalu berolahraga yang teratur agar peredaran darah kita sehat atau lancar. Ya. Ketika peredaran darah kita lancar, ketika badan kita sehat, anak-anak, kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari seperti sekarang ini. Kalian dalam keadaan sehat. Baik, untuk itu supaya kita terhindar dari apa? Dari gangguan-gangguan atau dari berbagai penyakit. Salah satunya itu apa? Dengan berolahraga. Iya. Baik, anak-anak. Banyak hal yang dapat kita lakukan bila tubuh kita sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerik tari dengan menggunakan properti tari. Ya, properti. Tahu tidak properti? Tahu. Apa itu properti? Apa? Perlengkapan dalam tari. Ya. Properti itu alat atau bahan sebagai pelengkap. Baik itu ini atribut-atribut busana, tata riasnya, atau alat yang mendukung dalam apa? Dalam tari. Ya. Baik. Coba perhatikan gambar. Ini contoh apa? Contoh tarian yang menggunakan properti ini. Mereka ada pegang alat-alat ini. Ini tarian apa ini? Caci. Ya, tarian caci kita punya. Tarian caci dari Manggarai, NTT. Ya, ini ada menggunakan properti. Ini namanya apa? Yang pegang ya, yang ini nih dipegang oleh lawan ini lari. Lagi ini giling. Ini apa? Tarian Lagi lari.
bambu. Baik, dan itu lihat ini juga ada dari daerah lain. Itu mereka pegang apa itu? Piring. Nah, berarti dalam tariannya mereka itu menggunakan properti piring. Iya, ini juga ada menggunakan properti apa? Ya, ini properti apa lagi istilahnya? Properti topeng kan? Apa? Baik, anak-anak, sekarang kalian duduk dalam kelompok untuk berdiskusi. Ya. Silakan bagi kelompok. Ayo, kalian tadi sudah bentuk dalam kelompok untuk berdiskusi. Sekarang ibu bagikan NKPD untuk dikerjakan di dalam kelompok. Ya, silakan.
yang teratur. Ya. Baik, anak-anak. Untuk itu sebelum kita pulang, Ibu bagikan soal evaluasi. Sebelum Ibu bagikan soal evaluasi ini, Ibu minta kalian untuk kerjakan dengan teliti. Bisa paham? Bisa, Bu. Ya, sudah? Sudah, Bu. Kalau gitu silakan kumpul. Ya, anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu daerah, lagu ya. Menyanyikan lagu Benggong Banggong. Benggong Banggong. 1, 2, 3. Benggong banggong brelele benggong, oh siga benggong, lada benggong, lako kotoe inana lupinana, oa ese kuae bertong benggong banggong, rasulullah toita andego mago bertong benggong banggong. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu ingatkan sekali lagi untuk selalu menjaga kesehatan, terlebih khusus tadi kita pelajaran apa? Gangguan pada organ